Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, kalau hingga hari ini Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, dan kami senantiasa merasakan anugerah kasih Tuhan hingga saat ini. Kalau sebentar ya Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang senantiasa menolong kami untuk memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan, kita bersama-sama mendengarkannya. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Apakah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah akan kita katakan, tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi? Lagi sebagai orang berdosa, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang yang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita mengucap syukur kalau hingga hari ini penyertaan Tuhan senantiasa boleh menyertai kehidupan kita, dan kita dimampukan untuk melewati segala perkara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucapkan kata bela sungkawa khususnya buat keluarga Nora Nande Vivi yang pada hari kemarin telah menghadap Tuhan, dan kami mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan, buat Vivi dan Denada khususnya. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa memberi kekuatan penghiburan kepada keluarga dan dimampukan untuk melewati semuanya dengan senantiasa bersandar kepada Tuhan Allah. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Allah dan kesetiaan janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kesetiaan sudah pasti berkaitan dengan sebuah relasi dan janji. Kesetiaan itu berbicara tentang relasi dan janji. Kalau ada pertanyaan, apakah setiap orang akan menepati janjinya? Tentu kembali kepada pribadi masing-masing. Ada orang yang bisa menepati janjinya, tetapi tidak sedikit
yang mengingkari janji setianya. Seorang anak yang sedang sekolah di bangku sekolah dasar dengan sengaja tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Dan ia hanya tersenyum melihat-lihat temannya yang berusaha keras mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Anak itu merasa yakin bahwa sang guru tidak akan memarahinya. Kenapa? Karena ternyata guru itu adalah orang tuanya sendiri, ayahnya sendiri. Tetapi apa yang dia perkirakan rupanya meleset, karena sang guru yang adalah orang tuanya tetap memberikan hukuman kepadanya. Saudaraku, sama sekali seperti orang Yahudi yang Paulus lihat pada saat itu, bahwa mereka menganggap mereka adalah umat pilihan Allah yang menerima hukum Taurat. Mereka disunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan mereka sebagai umat pilihan. Mereka tahu kehendak Allah. Mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi apalah artinya semuanya itu jika apa yang mereka yakini dan terima sebagai sebuah kebenaran, sebuah hukum pengikat perjanjian dengan Allah itu hanya terdapat dalam ide pikiran mereka, tapi jauh dari tindakan dan perbuatan mereka tidak mencerminkan apa yang mereka terima sebagai umat pilihan. Saudaraku, sama seperti orang Kristen pada saat ini, kita sering sekali mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita mengatakan bahwa kita cinta akan Tuhan. Tetapi apakah hidup dan perbuatan kita menunjukkan bahwa kita cinta akan Tuhan? Apakah kehidupan kita sehari-hari, perbuatan kita, perlakuan kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Saya sempat berpikir bahwa benar kalau setan tidak takut melihat banyaknya orang-orang yang datang ke gereja. Dan saya berpikir bahwa setan hanya takut kepada orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, yang menuruti perintah Tuhan. Maaf sekali kalau saya katakan, benar banyak orang yang datang ke gereja, tapi sedikit sekali orang yang menuruti dan melakukan perintah Tuhan. Apakah itu sebuah pertanda bahwa sebenarnya banyak orang-orang yang belum setia sebagai anak-anak Allah? Apakah kita, Bapak Ibu sekalian, yang rajin beribadah, rajin ke gereja, sudah benar-benar kerajinanmu itu ditunjukkan melalui bahwa kita sekalian, bahwa kamu sekalian menuruti dan melakukan firman Tuhan? Yang Tuhan mau tidak hanya datang hadir ke gereja beribadah, tidak hanya berkumpul beribadah kepada Tuhan, tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita menuruti dan melakukan firman Tuhan. Itu adalah bukti dari kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Belajarlah untuk setia sebagai anak-anak Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Katakan kepada kanan kirimu, belajarlah untuk setia kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saudaraku, benar bahwa orang Yahudi punya kelebihan. Mereka punya kelebihan karena mereka adalah umat Allah, pilihan Allah. Dan kepada mereka dipercayakan hukum Taurat. Tapi apalah artinya sebagai umat pilihan Allah? Apalah artinya dipercayakan hukum Taurat, hukum Tuhan,
tapi mereka gagal melakukan kehendak Allah. Apalah artinya kalaupun kita disebut anak-anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi toh kita gagal melakukan kehendak Tuhan. Mereka tahu dan mengerti bahwa hukum Taurat melarang mencuri, tapi mereka sendiri mencuri. Mereka paham bahwa hukum Taurat melarang mereka berzina, tapi mereka sendiri berzina. Mereka bermegah atas hukum Taurat, tetapi mereka sendiri yang menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat dan menghujat Yesus sebagai utusan Allah untuk manusia. Bapak Ibu, bukankah kita juga sering seperti orang-orang Yahudi? Kita faham akan firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan dari khotbah-khotbah, membaca Alkitab, kita tahu kebenaran. Maaf sekali kalau saya katakan, kalau boleh jujur, bukankah kita yang tahu dan paham semuanya itu, dan kita juga yang sebenarnya melakukan apa yang tidak harus kita lakukan? Apakah kita layak dikatakan orang-orang yang setia kepada Tuhan? Kita sering melakukan perbuatan, tindakan-tindakan yang sebenarnya jauh dari firman Tuhan yang kita pahami, yang kita ketahui. Kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang Tuhan mau adalah kita hidup dalam cinta kasih, dalam perdamaian. Dan bukankah kita juga yang sering sekali tidak mau berdamai dan melakukan permusuhan dengan orang lain? Apakah itu yang dinamakan orang-orang yang setia akan Tuhan? Tapi satu hal, walaupun kita banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, jauh dari perintah Tuhan, apakah kasih setia Tuhan berubah kepada kita? Pernahkah Tuhan berubah dalam kasih setianya kepada kita? Dengar baik, kasih dan kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah kepadamu. Kasih dan kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah walaupun kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari kehendak Tuhan. Walaupun kita sering tidak setia kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, mengingkari janji kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janji setianya untuk mengasihi kita, untuk menyertai kita, bahkan untuk menyelamatkan kita. Dan semua Dia kerjakan bukan karena perbuatan manusia yang menentukan untuk Allah bersikap setia kepada manusia. Tuhan kesetiaannya, kasihnya bukan ditentukan oleh perbuatan manusia dan tindakan manusia, dan bukan karena siapa manusia itu. Satu hal yang Tuhan kerjakan dalam kesetiaannya akan janjinya, bahwa Ia setia untuk memenuhi apa yang telah Ia janjikan kepada manusia. Dan Tuhan tidak pernah melanggar apa yang Ia telah janjikan. Bapak Ibu dengar baik, kalau hingga saat ini Tuhan masih baik kepadamu, masih mengasihimu, masih menyertaimu,
bukan karena perbuatan, bukan karena kelebihanmu, atau bukan karena perbuatanmu, semata-mata karena Tuhan senantiasa menepati apa yang Dia telah janjikan, dan Tuhan tidak pernah mau ingkar janji. Dengar baik, jangan pernah mengingkari janji setiamu hanya karena engkau melihat perbuatan orang itu tidak seperti harapanmu. Jangan pernah membatalkan, mengingkari janjimu kepada orang yang tidak melakukan seperti yang engkau harapkan. Tapi belajarlah untuk setia pada janji yang telah engkau ucapkan. Satu hal Bapak Ibu, kesetiaanmu pada Allah akan terlihat ketika kamu setia melakukan janji-janjimu kepada manusia dan juga kepada Allah. Hanya orang yang setia kepada Allah yang akan melakukan kesetiaan kepada manusia. Katakan kepada kanan kirimu, setialah kepada janjimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah setia. Dan kesetiaan Allah itu berlaku sampai hari ini. Walaupun umat Israel tidak setia kepada Allah, walaupun banyak orang Kristen tidak setia kepada Allah, walaupun banyak kita tak setia kepada Allah, tapi Allah hingga saat ini tetap setia kepada kita yang telah mengaku Dia sebagai Allah kita dan Juru Selamat kita. Kita boleh melihat bahwa bukti kesetiaan Allah itu sangat terlihat ketika Allah mengutus Putra Tunggalnya Yesus Kristus untuk menggantikan manusia menerima hukuman mati di salib sebagai korban bagi dosa manusia. Bukan karena kebaikan, tapi karena Allah telah berjanji dan Ia setia pada janjinya. Tapi satu hal, bahwa tidak berarti manusia boleh sesuka hati dalam kehidupannya. Tidak juga berarti bahwa kita boleh berlaku seenak kita dalam kehidupan kita. Tidak berarti bahwa kita boleh menyepelekan Allah dan kesetiaannya. Tidak berarti bahwa Allah telah memberikan Yesus menyelamatkan kita sehingga kita bebas hidup cemar. Tidak berarti bahwa kita bebas hidup dalam kesia-siaan. Dengar baik, bahwa orang-orang yang tidak setia kepada Allah pasti akan menerima hukuman. Dan hukuman bagi manusia itu adalah bagi mereka yang tidak setia melakukan kehendaknya. Ini tidak berbicara mengenai kesetiaan Allah, tapi ini berbicara tentang hal yang lain. Ini masalah pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai umatnya. Kalau kita melihat dalam Mazmur 51 ayat 6, Daud pada saat itu mengatakan bahwa Allah pantas menghukum dia dalam dosanya. Daud tidak hanya sadar dan mengakui realita dosa yang dia lakukan. Dia tahu keberdosaannya, dia tahu kesalahannya, dia tahu ketika dia melakukan dosa, dia jauh dari setia kepada Allah.
Dia menerima hukuman. Tapi satu hal, Daud bukan hanya sadar, tidak hanya mengakui realitas dosanya yang luar biasa. Dia bertobat dengan rendah hati, bersedia menerima hukuman Allah. Mengapa? Karena ia tahu bahwa Allah itu maha adil. Dalam kesetiaan Allah ada unsur keadilannya bagi mereka yang tidak mau taat. Dan hukuman bagi orang-orang yang melanggar kehendak Tuhan dan tidak melakukan kehendak Tuhan, itu adalah sebuah keadilan Allah. Bapak Ibu, ketika kita mulai tidak setia, mari kembali pandang kepada kesetiaan Allah. Mari belajar. Belajar seperti Daud yang ketika menyadari realitas kesalahan dan dosanya, dengan tangan terbuka dia mau untuk menerima keadilan Tuhan dalam sebuah hukuman yang membawa kepada pertobatan dan perubahan hidup. Marilah untuk menyadari bahwa dengan melihat pada kesetiaan Tuhan, belajar dari kesetiaan Tuhan akan janjinya kepada kita. Hanya dengan cara setia kepada Tuhan Allah, melakukan perintah dan kehendaknya, saat itulah kita memuliakan Allah. Bukan dengan semakin banyak melakukan pelanggaran dan dosa, seolah-olah itu membuat anugerah Allah semakin besar. Tidak. Orang yang setia kepada Tuhan Allah akan tetap setia melakukan perintah Tuhan, karena dia tahu itulah yang harus dikerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah hari ini, akhir-akhir ini, ketika gereja ditutup dan kita hanya beribadah di rumah masing-masing, apakah kita masih setia kepada Tuhan Allah? Apakah kamu masih melakukan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan? Bangsa Israel sering tidak setia kepada Allah. Mereka bersungut-sungut. Bahkan ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka membuat patung lembu, menyembah patung. Tetapi Allah tetap setia. Barangkali kita juga tidak jauh berbeda dengan bangsa Israel. Barangkali kita juga sering mempermainkan kesetiaan Allah, mempermainkan kebaikan, kesabaran Allah kepada kita. Atau mungkin kita juga sering bersungut-sungut ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Kita bersungut-sungut ketika situasi rumah tangga, situasi keuangan, anak-anak, sikap teman hidup tidak seperti yang kita harapkan. Kita bersungut-sungut bahkan menyalahkan Tuhan. Bahkan mungkin kita sering menomorduakan Tuhan hanya untuk mengutamakan yang lain. Apakah Allah membiarkanmu? Apakah Allah meninggalkanmu walaupun kamu tidak setia kepadanya? Tidak. Firman Tuhan mau mengatakan hari ini, dalam ketidaksetiaanmu pun Allah tetap setia dan senantiasa memperhatikan kehidupanmu. Karena yang Tuhan mau,
ketika kamu menyadari segala perbuatanmu yang jauh dari kehendak Tuhan, yang jauh dari kesetiaan kepada Tuhan, jauh dari firman Tuhan, yang Tuhan mau kita menyadari, menginsafi, mau bertobat dan berubah, dan kembali taat dan setia hidup di jalan dan hukum Tuhan. Selama kita masih hidup, mungkin banyak hal yang telah kita kerjakan dan tak berkenan kepada Tuhan. Tapi ingatlah, apapun kamu dan perbuatanmu, Allah senantiasa setia menyertaimu. Namun satu yang Tuhan minta, berubahlah dari perbuatanmu yang tidak setia itu, dan kembalilah kepada Allah. Karena Allah itu setia, dan seharusnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya, dia juga harus seperti Tuhan Bapa yang dia sembah, hidup dalam kesetiaan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau hari ini kami diingatkan kembali. Tuhan, terima kasih karena Engkau Tuhan Allah kami yang senantiasa setia menyertai kehidupan kami, setia untuk menolong kami, setia untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami, membimbing kami kepada jalan kebenaran dan keselamatan. Walaupun sering sekali kami dalam hidup kami, Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami yang sering sekali ingkar akan janji kami. Kami yang sering sekali jauh dari janji setia kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, tolonglah kami agar kembali hidup dalam kebenaran. Bimbinglah kami, ya Tuhan, agar seperti Engkau, Bapa, hidup setia menjadi anak-anak Tuhan. Walaupun saat ini kami masing-masing beribadah di rumah kami masing-masing, kami belum tahu kapan kami bisa berkumpul di gereja-Mu. Namun sungguh ya Tuhan, apapun keadaan kami bisa untuk melakukan apa yang baik sebagai anak-anak Tuhan, mengikuti yang Tuhan kehendaki. Karena kamilah yang sebenarnya, Bapa, melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti Allah kami yang setia, demikian juga seharusnya kami hidup dalam kesetiaan. Terima kasih Bapa, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.